Alexander Stankovic tengah tampil gemilang bersama klub Brugge. Performa impresif pemain muda tersebut kembali menarik perhatian, termasuk dari klub asalnya, Inter Milan. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Fabrizio Romano, jurnalis Matteo Moretto mengungkap adanya tangan tak terlihat Inter dalam masa depan Stankovic. Inter disebut masih memiliki kendali penuh terhadap sang pemain melalui klausul pembelian kembali. Menurut Moretto, Inter mempunyai dua opsi klausul buyback, yakni sebesar 23 juta euro pada musim panas 2026 dan 25 juta euro pada musim panas 2027. Nerazzurri pun terus memantau perkembangan Stankovic secara intensif. Namun, Inter tidak sendirian. Beberapa klub dari Premier League, Bundesliga, dan Serie A juga dikabarkan telah memasukkan nama Alexander Stankovic ke dalam radar mereka, seiring performa positifnya bersama klub Brugge. Inter Milan dikabarkan siap melakukan sejumlah pergerakan di bursa transfer, baik untuk pemain masuk maupun keluar. Namun langkah tersebut belum tentu terjadi pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Sport Italia, sektor penyerangan Inter saat ini dinilai sudah cukup solid, sehingga tidak membutuhkan tambahan pemain dalam waktu dekat. Meski demikian, manajemen Nerazzurri tetap memantau beberapa profil untuk masa depan, salah satunya adalah Giovane, pemain milik Verona. Giovane disebut belum menjadi prioritas Inter pada jendela transfer Januari. Kendati begitu, sudah ada kontak awal antara petinggi Inter dan agen sang pemain sebagai bagian dari penjajakan. Sport Italia juga menegaskan bahwa Inter bukan satu-satunya klub yang menaruh minat terhadap Giovane, karena sejumlah klub lain turut memantau situasinya. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah strategis terkait bursa transfer dengan fokus utama pada perencanaan jangka panjang. Menurut laporan Sky Sport, mendatangkan Palestra pada bursa transfer Januari dinilai sebagai operasi yang sangat sulit untuk direalisasikan. Meski demikian, manajemen Inter tidak menutup mata terhadap potensi sang pemain. Palestra disebut sebagai profil yang sangat disukai jajaran pimpinan Nerazzurri dan dipandang sebagai aset penting untuk masa depan klub. Sky Sport menambahkan, ketertarikan Inter terhadap Palestra bisa menjadi semakin konkret apabila Denzel Dumfries meninggalkan klub. Dalam skenario tersebut, Palestra berpeluang menjadi nama utama yang masuk dalam agenda Inter sebagai calon pengganti di sektor sayap. Gazzetta.it mengulas secara khusus detail di balik kepindahan Sebastiano Esposito dari Inter Milan ke Cagliari. Transfer tersebut ternyata disepakati melalui skema yang cukup kompleks. Inter melepas Esposito dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian permanen senilai 4 juta euro. Selain itu, Nerazzurri juga mengamankan klausul 40% dari keuntungan penjualan di masa depan apabila Cagliari menjual sang pemain dengan nilai di atas 4 juta euro. Kesepakatan tersebut juga mencakup perpanjangan kontrak otomatis hingga 2030 untuk Esposito jika opsi pembelian diaktifkan. Meski terbilang rumit, Gazzetta.it menegaskan bahwa seluruh poin dalam perjanjian tersebut akan tetap dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Inter Milan menjadi klub dengan kinerja keuangan terbaik di antara klub-klub besar Italia pada musim 2024-2025. Berdasarkan laporan Calcio e Finanza, Nerazzurri menutup tahun buku dengan laba bersih sebesar 35,4 juta euro. Posisi kedua ditempati AC Milan yang juga mencatatkan hasil positif dengan keuntungan 3 juta euro. Inter dan Milan menjadi dua klub besar Serie A yang membukukan laba, dengan Inter terdorong oleh prestasi olahraga, sementara Milan diuntungkan dari pendapatan capital gain. Di bawahnya, Napoli dan Lazio mencatatkan kerugian yang relatif terkendali, masing-masing sebesar 21,4 juta euro dan 17,2 juta euro. Sementara itu, Roma dan Juventus mengalami defisit yang lebih signifikan, dengan kerugian mencapai 53,9 juta euro untuk Roma dan 58,1 juta euro untuk Juventus.
Serie A musim 2025-2026 dinilai sebagai salah satu kompetisi paling sulit diprediksi dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian tersebut disampaikan Roberto Breda yang menilai ketidaksempurnaan justru menjadi ciri utama yang membuat liga semakin menarik. Dalam wawancara dengan tutomercatoweb.com, mantan pelatih tersebut menegaskan bahwa banyak tim memiliki potensi untuk menjadi juara, namun semuanya masih menyimpan kekurangan yang perlu diperbaiki. Kondisi ini menurut Breda menciptakan persaingan yang terbuka dan tidak mudah ditebak. Breda kemudian menyoroti performa Inter Milan dan AC Milan yang dinilainya masih menunjukkan inkonsistensi. Inter disebut memiliki identitas permainan yang jelas, namun kerap mengalami kesulitan saat menghadapi sesama tim besar karena keinginan kuat untuk selalu mendominasi permainan. Sementara itu, Milan justru dinilai kurang maksimal ketika berhadapan dengan tim-tim papan tengah dan bawah. Menurut Breda, perbedaan performa tersebut merupakan dampak langsung dari filosofi dan pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing pelatih di kedua tim. Kronake di Spogliatoio merilis wawancara lengkap Henrikh Mkhitaryan, di mana gelandang Inter Milan tersebut membahas perjalanan tim pada musim ini, perubahan pasca musim lalu, serta peran besar Christian Cifu sebagai pelatih. Mkhitaryan menilai Inter memulai musim dengan cukup baik, meski masih ada ruang untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa penilaian akhir baru bisa dilakukan setelah musim berakhir. Namun Inter selalu memiliki ambisi untuk bersaing di level tertinggi dan berjuang meraih target maksimal. Mengenang periode setelah musim panjang sebelumnya, termasuk kekalahan di final Liga Champions dan partisipasi di Piala Dunia antar klub, Mkhitaryan mengakui situasi mental tim sempat menurun. Namun kehadiran Cifu disebut membawa kepercayaan diri dan energi baru. Sang pelatih membantu tim bangkit, melupakan kekecewaan masa lalu, dan fokus sepenuhnya pada musim yang sedang berjalan. Terkait kondisi mental, Mkhitaryan menilai naik turun emosi adalah hal wajar dalam sepak bola. Ia menegaskan bahwa Cifu berperan besar menyatukan tim, memberikan motivasi lewat pengalaman pribadinya sebagai mantan pemain, serta menanamkan keyakinan bahwa masa depan hanya bisa dibangun dengan kerja keras di masa kini. Mkhitaryan juga memuji pendekatan Cifu yang tidak melakukan perubahan drastis setelah era Simone Inzaghi. Menurutnya, Cifu memahami apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus disesuaikan, sehingga transisi berjalan lebih lancar dan memperkuat rasa kebersamaan dalam tim. Mengenai kondisi pribadinya di usia 36 tahun, Mkhitaryan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi maksimal. Ia mengaku tidak terlalu fokus pada statistik, melainkan pada kerja nyata di lapangan demi membantu tim. Dalam wawancara tersebut, Mkhitaryan juga mengenang momen-momen emosional bersama Inter, termasuk Euro Derby di semifinal Liga Champions dan derby penentu Scudetto bintang kedua. Ia menilai keduanya sama-sama istimewa dan menjadi kenangan berharga dalam kariernya bersama Nerazzurri. Di bagian akhir, Mkhitaryan turut menyentuh topik personal, mulai dari hubungan dengan sang ayah, kenangan awal bersama Inter, hingga kisahnya dengan mantan pemain Nerazzurri Hernanes. Ali Barat, agen yang mewakili Xavi Simons, angkat bicara mengenai masa depan kliennya dan rumor ketertarikan Inter Milan. Hal tersebut disampaikan Ali Barat dalam wawancara di kanal YouTube Fabrizio Romano. Barat menjelaskan bahwa Xavi Simons sejak awal memiliki keinginan kuat untuk berkarir di Premier League. Ketika Tottenham Hotspur menghubungi pihak pemain dan Chelsea juga melakukan pendekatan, prioritas Simons memang tertuju ke Inggris. Meski demikian, Barat menegaskan bahwa Xavi tetap merasa tersanjung dengan perhatian yang datang dari klub-klub Serie A, termasuk Inter. Sang agen pun membuka peluang bagi Simons untuk merumput di Italia pada masa depan dengan harapan dapat membawa kliennya bermain di Serie A suatu hari nanti.